Saudara semua di Nusantara, hati-hati dengan oknum-oknum Habib ini. Mereka memang kalau dibilang tidak mau menguasai, tapi ini fakta. Atau Anda menilai sendiri apa kira-kira motivasi dan tujuannya dengan membuat makam-makam palsu di daerah-daerah tertentu ini. Warga berharap setelah pembongkaran makam palsu ini, kawasan situs Bedander yang merupakan saksi bisu kejayaan Majapahit dapat kembali dijaga keasliannya tanpa dirusak oleh cerita-cerita fiktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Titos di channel Titos Minoritas. Akhir-akhir ini kita sering melihat di media sosial maupun di televisi nasional juga sempat ditayangkan berbagai pembongkaran makam-makam palsu yang makam tersebut dianggap sebagai makam wali, padahal di dalam makam tersebut tidak ada jasadnya. Makam-makam ini diatasnamakan atau diberi nama para klan-klan dari Ba'alwi, dari kaum Yaman. Entah siapa ini aktor intelektual di balik pembuatan atau pembangunan makam-makam palsu ini. Dan makam palsu ini menurut Gus Abbas, Ketua PWI-LS, merupakan sebuah berhala yang disembah-sembah. Karena apa? Kita berziarah ke sebuah makam yang di dalam makam itu tidak ada jasadnya, lalu bertawasul kepada siapa? Ini merupakan berhala-berhala. Dan kita warga Nusantara sempat kecolongan atau apa tidak tahu, atau memang pura-pura tidak tahu dengan adanya makam-makam yang tidak jelas ini, seperti di area pemakaman Kanjeng Sunan Bonang itu sekarang banyak sekali bertebaran makam-makam para Habib dari klan Ba'alwi atau Al-Yamani. Ini harus kita jaga dan kita teliti ulang ini betul-betul makam para klan Ba'alwi atau bukan, atau cuma diganti nama. Berbagai macam video sudah ditayangkan di medsos atau di media sosial seperti YouTube. Kita lihat video berikut ini. Mohon di video ini adalah kedudukan nisannya juga yang sudah dibongkar oleh warga setempat, karena warga setempat tidak tahu dulu nggak ada makam, tahu-tahu ada makam Habib. Dan ini apa motivasinya kalau tidak untuk jangka panjang, ya seperti yang viral di beberapa daerah, mereka untuk menguasai daerah dengan membangun framing makam-makam yang nanti dikatakan bahwa ini maha leluhur ini, leluhur itu, seperti itu. Yang jelas bagaimana dari ini alap-alap Mataram yang kemarin ikut dalam pembongkaran ini? Oh iya, itu memang kemarin ada makam palsu kita temukan di sini. Itu kemarin yang di sini atas nama Habib Al-Baihaqi. Nah, yang di situ itu Al-Habib Asgaf gitu. Dulu ini Asgaf. Ya, Al-Habib Asyekh Lutfis Asgaf itu, As-Sakof gitu. Terus di bawahnya itu ada nama Ki Ageng Pandanaran Wicaksono itu. Terus yang satunya lagi ini atas nama Al-Habib di Desa Selang,
di belakang SD Negeri 3 Selang. Ini kita indikasikan ada pembangunan makam palsu. Di sini tertulis Al-Habib As-Syekh Lutfis Sakof atau Ki Ageng Pandanaran Wicaksono, Selang Demak Bintoro, abad ke-15 ke-16. Ini kalau dari tanda-tanda yang ada, ini cuman makam palsu-palsuan aja lah. Ini juga batu batanya juga batu bata baru. Ya, dari ininya juga tanda baru. Ini jelas abad 20. Ini abad 21 ini. Ini ini yang satu. Yang ditandai ini sebenarnya ada 5. Kemudian yang satunya lagi ini Al-Habib As-Syekh Khudri An As-Sakof juga apa ini? Siapa? Baihaqi Al-Baihaqi. Ini Selang Demak Bintoro abad 15-16. Ini kan menamakan diri begitu kan ya wis tanda-tanda makam palsu. Asal aja kasih nama itu. Nah, ini ada ininya. Kemungkinan mereka memilih tempat ini itu karena dekat dengan Banyu Mudal gitu ya. Karena di sana ada Asmoro Kondi, Petilasan itu. Nah, kita lihat di sini ada tanda-tanda apa lagi? Nah, ini kan ada penataan baru batu bata juga. Ini mungkin mau rencana dibuat ya sama seperti itu. Jadi totalnya habis. Nah, ini totalnya 4. Monggo. Saudara semua di Nusantara, hati-hati dengan oknum-oknum Habib ini. Mereka memang kalau dibilang tidak mau menguasai, tapi ini fakta. Atau Anda menilai sendiri apa kira-kira motivasi dan tujuannya dengan membuat makam-makam palsu di daerah-daerah tertentu ini dan diberi narasi dan cerita. Kita sudah temukan banyak tempat seperti itu. Demikian sore hari ini nanti kami akan minta nama-nama dulu. Minta nama. Jangan aja video yang punyai sejarah yang pasti, yang dari negara-negara termasuk dari Irak, Iran, Arab, dan juga Hadramaut, Madinah, dan yang lain-lainnya. Intinya penghancuran ini bukan kita ingin merugikan seseorang, tetapi ketika ada makam palsu semacam ini adalah merugikan bagi kaum muslimin. Berkat gerakan terutama dari Majelis Darul Ukhuwah dan Ansar, dan juga gerakan dukungan dari pemerintah dan aparat. Mudah-mudahan kita semua tidak ada lagi kejadian semacam ini. Apabila ada kejadian yang semacam ini, bahagi lagi nih tuh bener lah pisan pakai ini bunganya. nah ini kami amanakan dulu ya. Itu apa sih Kong? Sallallahu ala Muhammad
Warga membongkar makam palsu yang berada di kawasan situs Bedander, Dusun Bedander, Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Letaknya yang berada di hutan dan perbukitan membuat warga harus berjalan kaki untuk menuju makam palsu tersebut. Pembongkaran dilakukan oleh warga dari 3 desa, yaitu Desa Manduro, Desa Sumberingin, dan Desa Sumbergondang. Makam ini sebelumnya diklaim sebagai makam Sunan Chandramata, putra Pangeran Geseng, keturunan Majapahit. Namun setelah dibongkar, tidak ditemukan apapun di dalam makam dan makam tersebut dinyatakan palsu. Kawasan situs Bedander yang merupakan saksi bisu kejayaan Majapahit dapat kembali dijaga keasliannya tanpa dirusak oleh cerita-cerita fiktif. Ya, warga serta aparat desa ini didampingi TNI dan juga kepolisian langsung membongkar 8 makam keramat palsu di Kampung Baru Limus, Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat. Untuk memastikan isi dari makam tersebut, warga membongkar tumpukan batu yang ada di atas makam. Dan ternyata hanya makam buatan yang ditumpuk batu sungai dan nisan, kemudian ditutup kain putih. Di makam tersebut, warga tidak menemukan ada liang lahat yang berisi jenazah. Nah, sebelumnya ini tidak ada makam di area tersebut. Namun 2 tahun terakhir ini tiba-tiba ada 8 makam yang tidak jelas asal-usulnya dan juga tidak disertai nama jenazah di batu nisannya. Cukup banyak loh ya, 8 makam loh. Iya, ini dengan para sejumlah warga tengah membongkar makam wali palsu di Kampung Malegor, Kecamatan Sukamarga, Kecamatan Sajir, Kabupaten Lebak, Banten. Di tempat yang cukup jauh dari perumahan warga ini, ditemukan sebanyak 12 makam wali palsu yang dibuat permanen dengan batu bata dan keramik. Belum diketahui pasti dari mana asal-muasal makam-makam tersebut yang disebut tempat bersemayamnya 12 wali. Meskipun dengan kondisi tanah berbatu, pohon jati tumbuh subur di sana. Niat DPD PWLS Blora hendak membongkar makam tersebut, lantaran sempat ada dugaan makam itu telah dikaitkan dengan nasab Ba'alawi. Hanya saja, antara DPD PWLS Blora dengan pengurus makam dan warga sudah dimediasi oleh Polsek Todanan. Sehingga akhirnya terciptalah makam palsu yang oleh saya pribadi disebut berhala makam. Jadi kalau ada makam palsu tidak ada isinya, itu berhala, saudara. Jadi kalau panjenengan ziarah ke makam yang tidak ada isinya, sampean ziarah ke berhala. Sampai 78 makam dibongkar sampai berapa meter tidak ada isinya. Astagfir, astagfir, astagfir. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu terjadi di Wonosobo, di daerah kita, di tanah Jawa. Saudara-saudara sekalian, walaupun beberapa saya koordinasi dengan masyarakat setempat, kemudian juga saya koordinasi dengan beberapa orang di situ ketika saya ada acara di Wonosobo, tampung-tampung saya bilang, coba dipelajari kalau seumpama itu betul palsu. Bukti-buktinya apa? Karena hukum ini menuntut bukti. Buktinya sudah dikumpulkan, saksi-saksi sudah dikumpulkan, itu sedikit alat dan pada akhirnya dimenangkan oleh masyarakat dan Laskar Sabilillah waktu itu atas nama masyarakat. Akhirnya diadakan pembongkaran bekerja sama Laskar Sabilillah dengan masyarakat dan Bansar. Pada waktu itu dibongkar 78 berhala makam. Ada sebuah catatan pertanyaan yang sangat tajam bagi saya pribadi, yang mungkin akan menyakitkan Anda, tetapi ora apa-apa, disuntik memang sakit tapi ben waras sampeane. Kenapa mboten? Tahun 2022 ke 2024 berapa tahun? 2 tahun, 1 tahun berapa bulan? 12 berarti 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Saya tanya, di situ ada Pak Bupati tapi Pak Bupati diam. Di situ ada Pak Lurah tapi Pak Lurahnya diam. Di situ ada Nahdlatul Ulama, dati NU-nya diam. Banser Wonosobo itu paling banyak sampai katanya ada 40.000 sampai 60.000 banser.
fasilitasnya juga bagus, sudah kompak. Di situ ada banser 2 tahun itu dibiarkan. Di situ ada kiai tapi dibiarkan. Astagfir. Ini ada apa ini? Sudah tahu itu adalah makam-makam palsu, sudah tahu itu adalah situs Mataram, situs Majapahit. Kenapa semuanya bungkam? Kenapa semuanya diam ketika bangsa ini dijajah lagi? Ketika bangsa ini dibuat kebatilan dan kemungkaran, ketika bangsa ini kemudian dicabik-cabik dengan sejarah-sejarah dan makam palsu, kenapa Anda sebagai bangsa Indonesia diam? Mana NU-nya, mana Muhammadiyahnya, mana katanya Anda itu Jawara Mataram, Jawara Majapahit? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah muncul masalah isu nasab? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah dibentuknya Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia? Ini pertanyaan. Jadi saya gak paham. Ini ada Pak Lurah, kenapa seperti itu? Ini ada seperti, kenapa seperti itu? Satu. Itu tadi sebuah kumpulan-kumpulan video dari pembongkaran makam-makam palsu yang ada di Nusantara ini, dan di media sosial juga di televisi nasional sempat memberitakan berita tersebut. Sangat miris sekali. Kita ini warga Nusantara ini sempat kecolongan dan tidak tahu tentang makam-makam tersebut, dan sempat kita ziarahi ke makam-makamnya, padahal tidak ada jasadnya atau tidak jelas makam siapa tersebut. Maka kita sebagai warga Nusantara harus kita jaga dan kita lestarikan budaya-budaya Nusantara ini, kita rawat budaya-budaya Nusantara ini supaya tidak dibalawikan tersebut, tidak dialihkan nama menjadi nama-nama warga-warga Yaman. Oke, sekian saja video dari kami. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat teman-teman semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.